Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifaura dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika hidrosfer dan manfaatnya bagi kehidupan. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu hidrosfer? Kalau kita lihat dari penyusunan katanya, hidrosfer itu berasal dari dua kata, yaitu hidros yang artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang berada di planet bumi, meliputi air yang ada di permukaan bumi di bawah tanah dan di udara atau atmosfer. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa cakupan hidrosfer itu sangat luas ya, mulai dari bawah tanah hingga udara atau atmosfer. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik atau 326 juta mil kubik air di bumi ini berbentuk cair dan beku, membentuk lautan, danau, sungai, air tanah, dan gletser. Kalau ditanya, jelaskan bagaimana hidrosfer berperan penting dalam mengatur iklim bumi. Kalian bisa menjawabnya dengan membaca penjelasan di bawah ini. Unsur-unsur siklus air. Nah, di atas kita sudah mengetahui sekilas mengenai dinamika hidrosfer. Hidrosfer tidak diam begitu saja di permukaan bumi, di bawah tanah, atau di atmosfer, melainkan bergerak. Pergerakannya biasanya di tempat tinggi ke tempat rendah dan menguap ke atmosfer. Kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, teman-teman bisa menyebutnya pergerakan tersebut sebagai siklus hidrologi. Tapi sebelum kalian mengenal siklus-siklus air, ada baiknya untuk mengetahui unsur-unsur siklus hidrologi berikut ini. Evaporasi adalah proses penguapan atau pengubahan wujud dari cair menjadi gas. Transpirasi adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuhan. Evapotranspirasi adalah gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya ada kondensasi, adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu ada adveksi, adalah proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal atau mendatar dari suatu tempat ke tempat lainnya. Presipitasi adalah semua bentuk hujan yang berasal dari atmosfer yang jatuh ke bumi atau air salju dan es. Runoff. Runoff adalah pergerakan aliran air di permukaan bumi melalui saluran sungai ataupun anak sungai. Infiltrasi. Infiltrasi adalah perembesan atau penyerapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Lalu ada intersepsi. Intersepsi adalah terhambatnya air hujan untuk turun ke tanah akibat pepohonan atau daun dan batang pohon. Siklus air setelah kalian tahu pengertian dinamika hidrosfer dan unsur-unsur hidrologi. Sekarang kita pelajari siklusnya. Berdasarkan lama peredarannya, siklus air atau hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kalian manfaat hidrosfer bagi kehidupan. Air memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Bisa dikatakan air sebagai penopang kehidupan di bumi, meliputi air tanah, air tawar, air laut atau asin, air es atau beku, hingga uap air. Bahkan, kalau melihat penampang planet tercinta kita, yaitu bumi, air menutupi sekitar 70% permukaan bumi loh. Kebayangkan betapa melimpahnya air di planet kita ini? Dampak polusi hidrosfer. Dalam dinamika hidrosfer, kalian juga harus memahami dampak polusi yang dikeluarkan oleh lingkungan sekitar. Aktivitas manusia saat ini semakin memberikan dampak yang buruk terhadap siklus hidrologi. Aktivitas tersebut seringkali menghasilkan
bahan kimia, beracun, zat radioaktif, dan limbah industri serta rumah tangga lainnya. Oh iya, rembesan pupuk, pestisida, limbah mencuci baju juga merupakan polusi hidrosfer. Sekarang aku bakal mengajak kalian untuk mengenal 3 masalah utama hidrosfer yang akan berakibat pada kehidupan kita, yaitu eutrofikasi, hujan asam, dan gas rumah kaca. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.